Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya, Robi Hendrata, dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Yosef Kepundung Bali. Hari ini, Senin 3 Januari 2022. Tema renungan yang akan saya bawakan adalah Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Renungan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Mari kita dengarkan Injil suci Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pesta Natal, kegembiraan Natal, gegap gempita Natal, begitu kita merasakan saat ini sebagai sesuatu yang sungguh luar biasa. Di sana-sini, pohon Natal, terang-terang lampu di sudut-sudut kota begitu mewarnai keindahan, kesukacitaan kita menyongsong hari raya Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya, apakah makna Natal tersebut? Apakah makna Natal teristimewa tahun 2021 yang baru kita lewati untuk kehidupan kita sebagai orang Kristiani, orang beriman di tahun 2022 ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, misteri kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus dan pendahulunya, yaitu Yohanes Pembaptis. Untuk menanggapi warta misteri kerajaan Allah ini, kita sebagai manusia dituntut untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita senantiasa selalu dicobain oleh setan melalui rupa-rupa dan cara yang beraneka ragam dalam seluruh kehidupan kita. Dan senantiasa kita selalu kalah
karena kita lemah dan selalu jatuh dalam godaan setan, jatuh dalam dosa. Maka sang cahaya abadi, yaitu Yesus yang sudah lahir ke dunia bagi kita, hari ini mengingatkan kita dalam Injil yang baru saja kita dengarkan. Yesus menyerukan kepada kita untuk bertobat karena kerajaan Allah surga dekat. Dan sebagai orang beriman, kita dituntut untuk melaksanakan ajakan atau seruan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pertobatan kita juga harus memiliki konsekuensi, yaitu membawa sang terang kepada sesama kita, teristimewa sesama kita yang sedang menderita karena berbagai macam penyakit, sedang sengsara, ataupun sedang mengalami duka cita, terasing, tersisihkan di dalam dunia ini. Terang harus kita bawa kepada sesama kita, supaya saudara-saudara kita dan sesama kita hidupnya bisa dipulihkan oleh Yesus Kristus, sang terang abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, maka sungguh tepat sekali pesan Paus Benediktus ke-16 dalam anjuran apostoliknya Verbum Dei nomor 95, yaitu semangat misioner adalah tanda nyata kedewasaan komunitas gerejani. Semoga kita sebagai gereja, kita semakin hari semakin menjadi orang Katolik yang dewasa, karena terus-menerus mau bertobat. Kita menjadi umat yang dewasa karena selalu mewartakan sang terang dengan setia dan berani. Sehingga banyak orang yang kita hantar untuk melihat sang terang dan mengalami sendiri sang terang dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, mari kita bawa sesama kita dan saudara-saudari kita, terutama yang sedang berputus asa, yang sedang sakit, yang sedang kecewa, luka batin, dikucilkan, tersisih, dan sebagainya, kepada sang terang. Kita bawa sang terang kepada sesama, dan sesama kepada sang terang. Maka pesan kita yang kita dapatkan dari sang terang mengenai pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat, sungguh akan terus bergema di dalam hati kita. Berkat Allah selalu menyertai kita semua. Amin.